Ya, sudah diputuskan di pengadilan belum ikrar talaknya gitu. Iya, 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 iya. Lagi-lagi kita ngecek secara perundang-undangan gitu ya, Bang? Berarti kan dicek dulu ya nggak sih? Dicek Dicek dulu gitu. dulu. Iya, 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 Kalau iya. dia bisa nggak dilaporkan, bisa sangat kemungkinan bisanya ada, kemungkinan juga untuk menyatakan bahwa itu tidak sah juga bisa ada. Karena ini kan tidak mungkin, karena kan tidak seluruhnya di dalam gitu ya. Kalau Betul. misalnya, kalau saya sebagai pengacara saya tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman hukum? Selamat sore, selamat pagi, selamat siang Indonesia. Ya pasti bertemu dengan saya Cece di channel hukum Desert Vinsa Official. Ada abang kita yang selalu ada di depan kamu teman hukum. Assalamualaikum Bang Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang? Sehat. Sehat walafiat. Semoga teman hukum juga sehat selalu. Yes, bener banget. Teman hukum, ini lagi masih dalam suasana Ramadan ya. Kita kalau misalnya ada salah-salah kata, maafin kita berdua ya. Iya. Ini kita langsung saja ke teman hukum yang udah masuk ke channel hukum kami di Desert Vinsa Official. Tapi sebelumnya, sebelum Anda menonton sampai dengan habis, jangan lupa untuk selalu mengetok loncengnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kalau mau komen, monggo banget ya Bang. Betul. Betul. Bang, Ya. kita biar nggak insay. Kalau orang berpuasa coy, lagi berpuasa tuh tontonan paling bener tuh, paling enak tuh ya sambil menunggu waktu berbuka ya kan Bang, Ya, sambil betul. mempelajari ilmu-ilmu baru di bidang hukum. Kalau misalnya kamu baru menemukan channel ini, lo udah paling tepat deh di channel hukumnya Desert Vinsa Official. Yuk kita menuju video yang udah ada di Desert Vinsa Official. Kita mencoba scroll komentar-komentar kamu yang udah masuk ke channel hukum kami. Sapa dulu ini saya mau ketemu dulu dengan Aris Khorisudin. Terima kasih udah berkomentar. Ada Gus Bos juga. Terus ada Bang Halim Yahya, apa kabar? Nah, Ada ini komat. ada komat. Tahan dulu coy. Ini ketahuan kita ngetek lagi waktu asar nih. Jadi sholat asar dulu. Karena kita tempatnya dikelilingi dengan 1000 masjid. Yes. Jadi masjid yang satu dengan masjid yang lain saling kejar-kejaran. Tapi gue suka Bang, ini artinya ngingetin kita nih, kalau misalnya waktunya sholat, waktunya udah masuk, kita kudu sholat Bang. Iya. Iya kan? Kita lagi sholat yang ini baru komat ternyata. Masjid ini udah selesai, masjid yang ini baru komat lagi ya kan. Jangan lupa aja kita ngingetin, jangan sampai ketinggalan, lupa untuk Betul. sholatnya ya. Lanjut lagi Burhan, apa kabar Burhan Tommy? Terus juga Rahman Arai, terima kasih komentar kamu. Ada juga Yuzam, terus ada Kang Madi. Mantap Bang Dendi, tambahan ilmu bagi kami Bang, terima kasih. Agus Setiawan juga berkomentar, informasi yang sangat bermanfaat. Ada komentar juga dari Great Teacher Nanda Herdian. Ini buat Nanda, kita akan baca komentar kamu di edisi berikutnya ya Bang. Ya. Terus juga ada Pak Kosasi. Lanjut lagi ada Bastian Ansori ya. Ini Mas Agus Setiawan juga, kita akan baca komentar kamu, dibahas di edisi selanjutnya. Dari Bang Bastian Ansori, kita mulai baca komentar dari kamu Bang Bastian. Assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Bansori, alhamdulillah ini channelnya menjadi ilmu yang bermanfaat Bang. Ini Ya. kata Bang Bastian, terima kasih. Ya. Izin Bang, saya mau bertanya. Dan ini mohon maaf di luar dari pembahasan abang kali ini. Nggak apa-apa kali Bastian, nggak usah pakai minta maaf, lebarannya masih lama kali. Dia minta maaf duluan. Oke Bang, saya ketemu dengan kasus di lapangan nih. Telah terjadi pernikahan anak di bawah umur melalui prosedur dan ketentuan yang ada. Intinya sih Bang Dendi, pernikahan tersebut sah secara agama dan juga negara gitu ya. Ya, pernikahannya sah secara agama dan juga serta peraturan lainnya. Namun dalam hal ini setelah melaksanakan resepsi di kediaman kedua belah pihak ya. Setelah melaksanakan resepsi di kediaman kedua belah pihak, entah apa permasalahannya si suami tersebut memberikan talak terhadap istri yang baru dinikahin. Orang mah habis nikah mah indahoy ya coy, ini langsung aja ngasih talak. Nah, oleh keluarga istri, hal tersebut dilaporkan kepada kepolisian dengan dugaan pencabulan anak di bawah umur
dan telah dilakukan penangkapan terhadap suami dari pelapor tersebut. Artinya sudah dilakukan penangkapan terhadap suami dari pelapor atau istri tersebut. Jadi pertanyaannya Bang, kok bisa ya dipidana seseorang yang seorang yang memberi talak terhadap istrinya? Mohon Bang Denny pendapatnya dan juga menurut Abang ini gimana? Sukses selalu buat Bang Denny dan juga Cik Sophie. Terima kasih loh buat abang kita ini, Bang Bastian. Ini gimana Bang Denny? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana apa tadi? Ya. Kok bisa ya dipidana padahal menalak istri? Ya, gitu. Kan pada dasarnya hukum dasarnya cerai dan talak itu adalah perdata gitu ya. Undang-undang perkawinan, bukan pidana. Nah, ini kalau melihat dari pertanyaan, sisinya adalah posisi, karena kita praktisi ini kan kita tanya dulu nih, kalau kita praktisi sebagai advokat, kita ini pembelanya siapa? Pembelanya si suami yang mencerai atau pembela anak tadi ya, perempuan tadi yang diperlakukan seperti itu. Nah, tapi karena kita ini bukan posisinya sebagai nggak jelas nih posisi kita sebagai pembela yang mana gitu, maka kita mengurai dulu persoalannya adalah soal menikahi anak di bawah umur. Yang dimaksud anak di bawah umur itu apa gitu ya? Karena anak di bawah umur itu banyak macam, ada yang undang-undang menyatakan bahwa anak di bawah umur itu 17 ke bawah, sebelum 18 gitu ya, undang-undang perlindungan anak. Ada lagi yang undang-undang umur 17 ke bawah gitu ya. Ada lagi umur 21 ke bawah. Jadi hampir banyak undang-undang untuk menyatakan yang mana sebenarnya yang dianggap anak di bawah umur gitu. Nah, dalam undang-undang terkait dengan perkawinannya. Nah, ada pertanyaan saya sebenarnya yang menggali lebih dalam. Apakah si suami perempuan itu juga di bawah umur? Perkawinan di bawah umur ini apakah sama-sama di bawah umur atau salah satunya saja, yang perempuan saja yang di bawah umur, gitu ya. Jadi, maka undang-undang akan dilihat tuh kalau posisi kita mau membela si laki-laki misalnya. Iya. Kita lihat dulu laki-laki ini juga jangan-jangan juga sama-sama anak di bawah umur. Kalau laki-lakinya di atas umurnya sudah cukup begitu ya, maka akan menjadi berbeda. Nah, dalam undang-undang perkawinan ini tadi ada persoalan bahwa ada undang-undang ada anak pernikahan di bawah umur yang sudah sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan pasalnya yang dimaksud dengan anak di bawah umur itu adalah umur 19 tahun. 19 tahun ke bawah itu dianggap anak di bawah umur. Jadi 19 tahun ke atas dianggap sudah cukup umur. Jadi jadi kalau ada orang yang menikahi anak di umur 18 tahun, maka dia berarti dianggap menikahi anak di bawah umur karena anak itu belum boleh menikah secara undang-undang ya. Nah, kemudian dalam undang-undang perkawinan itu juga menyatakan bahwa yang boleh menikah umur 19 ke bawah itu di bawah umur. Tapi kalau umurnya umur 21 gitu ya. Kalau umurnya jadi saya nggak banyak konsentrasi nih. Jadi 21 kalau dia umurnya 21 gitu, undang-undang anak di bawah umur itu 19 ke bawah. Tapi kalau untuk mau menikah sebelum umur 21 dalam undang-undang perkawinan tuh, sebelum umur 21 dia harus seizin kedua orang tuanya. Sebelum umur 21. Sebelum umur 21. Ada surat yang menyatakan izin dari kedua orang tua. Orang tuanya. Jadi boleh melalui proses pengadilan. Jadi kalau dia muslim ke pengadilan agama, kalau dia non muslim ke pengadilan negeri. Jadi diajukan dulu permohonan oleh orang tuanya, seizin orang tuanya mengajukan ke pengadilan bahwa anak ini memang sudah harus layak menikah walaupun belum umur 21 gitu ya, umur 20 misalnya. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Jadi menurut saya bahwa anak ini
kalau mau menikah berarti kita anggap bahwa anak ini adalah di bawah 19 tahun. Ya, let's say ini kan sepertinya dari pertanyaan dari Bang Bastian tadi ya, mengatakan ada pernikahan yang satu di bawah umur. Artinya di bawah umur tuh si perempuan kayaknya ya, Bang. Yang pasti ya. Yang kayaknya gitu ya. Pasti Pastinya gitu. di bawah umur si perempuan. Kalau Sementara yang laki-laki kita nggak tahu pasti nih. let's say anggaplah laki-laki dewasa, karena Oke. kan ada pelaporan terhadap ketika ditalak tuh sama si suami kan, si keluarga si istri nggak terima, lo gue laporin balik nih dengan pencabulan anak gitu. Tapi kan pernikahannya mereka kan udah awalnya kan setuju kedua belah pihak nih, Bang. Nah, makanya kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah 18 tahun ke bawah itu di anak di bawah umur. Berarti anaknya belum nyampe 18 tahun. Berarti pernikahannya anak perempuan itu bukan hanya di bawah 19, di bawah 18. Saya yakin itu di bawah 18 karena bisa dilaporkan. Karena katanya kan sudah ditangkap tuh kalau bahasanya si Bastian. Bahwa anaknya sudah ditangkap, si suaminya yang menalak itu sudah ditangkap. Berarti dia menikahi anak di bawah umur. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh menikahi anak di bawah umur itu. Secara undang-undang dia nggak boleh menikahi anak di bawah umur, gitu ya. Maka bisa melakukan laporan proses pencabulan. Tapi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada talak, gitu. Oh. Ini kan karena ada talak. Oh iya, benar Iya kan? benar banget. Coba kalau dia nggak talak, ya nggak mungkin lah suami mau melaporkan istri melaporkan Istri suaminya. melaporkan suaminya nggak mungkin ya. Ya mungkin dong istrinya melaporkan suaminya gitu. Nah, pertanyaannya setelah resepsi langsung perceraian. Itu nikah atau pura-pura nikah? Iya ya, benar. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Iya, kalau orang baru nikah, habis nikah duduk bersanding, berdiri bercerai gitu. Itu kalau duduk bersanding berdiri bercerai berarti kan mesti ada apa-apanya gitu. Mesti bukan yang ini pernikahannya apakah yang sebenarnya. Makanya ada pelaporan itu, karena nggak mungkin kalau berdasarkan memang cinta, berdasarkan sisi agama yang benar, saya yakin tidak mungkin hanya untuk sekedar menikahi gitu kan, terus menceraikan. Atau jangan-jangan karena si perempuannya di bawah umur, si laki-lakinya juga menikahi si perempuan di bawah umur, jangan-jangan bukan istri pertama, Bang. Nah lo itu nggak tahu juga. Kalau dia apakah dia istri pertama, kedua atau jangan-jangan ketiga. nggak ketahuan juga nih. Ini tapi kayak gini bisa banget ya, Bang, dipidana ya, Bang. Iya, sangat memungkinkan untuk dipidana. Tapi begini, jadi misalnya nih ya, ini karena kita advokat nih, pengacara. Jadi kan pembelaan dia ini kan mau minta jawaban yang bisa membela laki-laki tersebut. Dari pertanyaan seperti itu. Dari pertanyaan tuh kira-kira Bastian tuh begitu tuh. Enggak Bastian, bener lah Bastian. Jawab lah Bastian. Kayaknya gitu ya, Iya Bang. kan? Oke. Mana sih masanya kita menikah terus kan itu kan harusnya perdata dasarnya. Orang nikah, orang cerai itu perdata, nggak ada pidananya. Iya benar. Nggak ada penjara-penjaraan itu. Iya. Nah, jelas tuh clear perdata itu. ya. Tapi jadi pertanyaan saya sekarang bukan soal pernikahannya sah atau tidak sah ya, pernikahan anak di bawah umur itu. Sekarang perceraiannya sah atau tidak sah, atau jangan-jangan belum bercerai. Iya. Cuma ucapan talak saja, tapi kalau tidak dipengadilankan, maka talaknya atau cerai talaknya itu tidak menjadi sah cerainya, berarti belum cerai dong. Iya. Yang harus dilakukan adalah urus dulu gitu, ya, Bang. Lah iya, dong. karena dia kalau mau menceraikan itu seharusnya yang diambil langkah oleh perempuan, langkah pertama sebelum dia menceraikan itu, sebelum pidana ya. Menurut saya segala sesuatu itu jangan langsung semuanya diambil langkah hukum secara pidana ya. Iya. Ambillah langkah hukum pidana itu adalah jurus pamungkas, jurus terakhir, yaitu ultimum remedium gitu kan, langkah terakhir jurus pamungkas untuk melakukan langkah pidana. Nah, ketika dia mau menceraikan itu, boleh kamu menceraikan saya tapi di pengadilan, karena ada seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa perceraian yang dilakukan permohonan cerai oleh laki-laki itu tidak segampang itu. Artinya jangan-jangan perempuan ini belum cerai jadinya. Iya, Karena iya, apa? Karena dia harus bayar uang hadona, bayar uang mut'ah, Betul, uang iddah, uang hadona belum kali ya, karena belum punya anak. Uang mut'ah, uang iddah, uang madiah gitu. Nah, si laki-laki harus bayar, mampu nggak? Iya, Nah, justru dari itu secara perempuan kuat tetap sebagai istri gitu ya, tidak terceraikan, akan tetapi secara pidana ini juga bagian dari pembelaannya.
pembelaannya adalah kenapa saya dilaporkan? Dia tetap istri saya kan gitu. Iya. Karena kan belum tercatat perceraiannya. Betul. Lo dicek dulu ya, dicek and recheck dulu ya Bang. Ini kayaknya Ya. emang jelas kayaknya belum bercerai, jangan-jangan baru omong-omongan lagi marah, gue talak lo kan Ya, gitu. mungkin secara agama fikih sah-sah Iya. saja cerainya, tapi kalau tidak diterima oleh hakim, tidak tercatat sebagai suami cerai gitu ya. Iya. Harus diputuskan oleh pengadilan gitu. Ya menikahnya kan sah ya kan, tercatat secara Ya, negara kalau ya menurut kan. itu, Kalau kayaknya dari tercatat, ya Bastian kan? gitu, berarti kalau udah berpisah ya harusnya berpisahnya juga sah dan tercatat secara negara dong. Iya. Makanya mungkin ini kayaknya nih Bang, orkes sakit hati dari si perempuan kayaknya gitu ya nggak? Ya dong, siapa yang mau ketika dinikahi anaknya di bawah umur? Kalau di bawah umur itu, kenapa dianggap perempuan itu di bawah umur? Siapapun ya, mau perempuan mau laki-laki, kenapa dianggap di bawah umur? Karena dia belum mengerti membedakan sesuatu secara hukum gitu ya. Dia belum mengerti apa-apa. Secara genetik dia bisa hamil sebagai perempuan Iya, gitu, betul. tapi secara genetik dia sudah haid gitu ya, sudah menstruasi. Akan tetapi dia mungkin belum mampu secara psikologis, secara psikis, secara kemampuan diri untuk menjadi seorang istri atau seorang ibu. Direlakan oleh orang tuanya menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi laki-laki tersebut hanya resepsi di rumahnya, resepsi di situ, indohoy sehari 2 hari, habis itu diceraikan. Iya. Ini lo mau nikah, tujuan menikah itu dalam kompilasi hukum Islam adalah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekedar seperti pakai orang gitu ya, pakai terus selesai, nggak begitu. Iya, makanya kalau buat menikah aja kan sebenarnya syarat-syaratnya banyak ya Bang. Iya. Harapannya bisa langgeng gitu sampai akhir kan gitu ya nggak? Iya, dan nggak gampang juga untuk menceraikan orang gitu ya. Nasihatnya buat kliennya Bastian mungkin. Bang Bastian. Ya, mungkin kliennya itu. Nah, kalau itu kliennya, saya mau bilang sama Bastian, jadi tolong nasihatkan klien-kliennya bahwa laki-laki itu jangan cepat mengungkapkan kata cerai kepada istrinya gitu ya. Yang kedua bahwa istri itu adalah orang yang kita pilih dari sekian banyak perempuan yang ada, yang kita pilih, yang kita jadikan istri, yang kita harus bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ada urusan kita ketika ijab kabul itu ngambil alih tanggung jawab kita dari bapaknya. Tanggung jawab bapaknya dari tanggung jawab bapaknya menjadi tanggung jawab kita sebagai Suaminya. Gitu Nah, ya. jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Jangan gampang nalak, mending mah gampangnya masak bareng ya Bang. Iya kan, Nah, untuk kalau- mendapatkan cintanya aja susah. Iya Ya kan, dong. dapat terus belum izin orang tuanya, Benar. keluarganya. Sudah gitu ketika dapat cerai hari itu juga gitu ya. Terus jadi perempuan dong jangan digituin dikit tuh udah baper ya. Keduanya perempuan ya rayu dikit lah nih kayaknya nikah baru 2 hari nggak tahu rasanya gimana ya. Karena dia di bawah umur. Di bawah. Di Makanya bawah banyak umur, jadi nanya coy. dia nggak ngerti apa-apa. Makanya benar. undang-undang menyatakan bahwa di bawah umur itu jangan menikah dulu gitu ya. Iya, benar. Nah, itu bahaya juga misalnya kalau dia seandainya dari dia misalnya 21 ke 19, itu kalau dia nggak ada perizinan bagaimana? Terus kalau dia dianggap sah, kalau dia di bawah umur nih, laporan pidananya clear gitu ya, umur 19 tahun ke bawah, itu orang tuanya bagaimana? Kenapa mengizinkan? Kenapa mau jadi wali? Jadi panjang ya Bang. Jadi panjang nanti Jadi panjang. merembet kemana-mana itu. Gitu. Iya. Ini Bang Bastian udah terjawab Makanya secara kalau- gamblang nih kayaknya nih. Makanya jangan semuanya urusannya jadi pidana. Jangan ini pidana tuh tadi kata Bang Dendi bilang itu jurus pamungkas gitu. Oh, iya. Ketika masih bisa kelar secara perdata aja dulu. Perdata aja, Kalau misalnya kekeluargaan aja, bukan Hukum adat pakai hukum adat. Nah, emang lebih enak kekeluargaan, coy. Bener gak sih? Bener lah, kan masih keluarga. Iya. kan kalau menikah mau beda keluarga ya nggak? Iya, memang beda keluarga. Nah, tuh jangan-jangan antaranya kurang kali ini ah. Atau antaranya kurang. Atau ada hal-hal lain. Oh, jadi kepo. Yaudah ini terima kasih Bang Bastian. Kita udah jawab kayaknya ya, Bang, pertanyaannya ya, Bang. Iya, apalagi Dari- ada nggak? Kok bisa dipidana seseorang yang memberi talak terhadap istrinya? Ini kayaknya Abang udah bahas tadi nih. Kok bisa? Bisa nggak sih, Bisa, Bang? ya bisa. Bisa. Karena kenapa? Karena pernikahannya di bawah umur. Biar nggak dipidana gimana, Bang?
cabut gugatannya gitu. Biar nggak dipidana, maka yang harus dilakukan adalah urusan rembuk keluarga. Saya kira juga penyidik akan melakukan restoratif justice nantinya jika antar keluarga juga sudah selesai, dicabut laporan, diselesaikan perselisihan itu secara baik gitu ya. Misalnya antar keluarga bahwa laki-laki dianggap tidak sah dulu perceraiannya gitu. Kenapa? Misalnya kalau dia belum terjadi sidang di pengadilan gitu ya kan. Betul. Nah, ini dia pertanyaannya, dia bilang sudah cerai talak, tapi kan kalau di situ sesuai secara undang-undang kalau nikahnya, cerai talaknya udah sesuai belum? Iya. Artinya sudah diputuskan di pengadilan belum ikrar talaknya gitu. Iya. Lagi-lagi kita ngecek secara perundang-undangan gitu ya, Bang. Berarti kan dicek dulu ya nggak sih? Dicek dulu. Dicek dulu. Gitu. Iya. Kalau dia bisa nggak dilaporkan, bisa sangat. Kemungkinan bisanya ada, kemungkinan juga untuk menyatakan bahwa itu tidak sah juga bisa ada. Karena ini kan tidak mungkin, karena kan tidak seluruhnya di dalam gitu ya. Kalau misalnya, kalau saya sebagai pengacara saya tanya dulu, makanya pertanyaan saya nih, kalau saya itu klien saya mesti saya tanyakan dulu, sudah cerainya bagaimana, cerainya sudah sampai ke pengadilan belum, permohonan cerai talaknya ada enggak, kemarin bayar mut'ah iddah enggak gitu ya, kemarin sudah ikrar belum di pengadilan. Kemudian saya tanyakan lagi, ketika menikah itu katanya sudah sah secara undang-undang itu, umurnya dalam posisi berapa, terus laki-lakinya umur berapa, Banyak orang tuanya pertanyaannya. setuju enggak, ya banyak gali mendalam. Untuk bisa membela seorang klien itu kita harus banyak penggalian yang mendalam. Nah, kalau jawabannya tidak semua gimana, Bang? Maksudnya Udah dicek belum umurnya? Belum. Tidak, belum tahu. Ini belum. Udah Ya, ini dia cek belum. dulu. Cek dulu Bang Bastian gitu ya. cek Lebih dalam, lebih detail lagi kalau kamu mau bertanya silakan aja, boleh via email kali ya, Bang. Ini Boleh. kalau misalnya merasa kurang puas Bang Bastian, lo bisa email aja langsung ke dezetinsalo@gmail.com atau tambahkan di kolom komentar kami ya kan. Karena kalau pertanyaannya mengenai perkara itu harus lebih detail ya nggak Bang Dendi. Ya, betul. Jadi kita nggak berkara-kara. Tapi sepertinya ini sudah menjawab pertanyaan dari Abang Bastian yang udah berkomentar di channel hukum kami Desert Pinsal Official di kolom komentar. Nah, Bang Dendi, ini lagi-lagi nih kalau mengenai pernikahan ya kan. Kalau ketika ini kan intinya ada pertikaian kan ya, Bang. Pertikaian yang dibawa ke jalur hukum. Langkah-langkah apa yang dilakukan sebelum masuk ke jalur hukum supaya tidak tidak menjadi perkara ke depannya, Bang? Gimana, Bang? mediasi, musyawarah antar keluarga. Jadi sebenarnya orang tidak gampang ya kalau mau cerai itu, orang tuh harus dia musyawarah antar dia. Kalau dia belum, maka musyawarah antar keluarga. Jadi antar keluarganya harus bermusyawarah dulu antar keluarga, karena kan ketika kita menikah itu kan memperkenalkan diri ke orang tua si perempuan mengenalkan diri kepada orang tuanya laki-laki. Iya. Ini sudah ada bunyi tek. Ah. Aduh, aku bawaannya menjadi lapar. Baik, teman hukum. Tek 2 kali itu artinya kita mesti cari-cari belanjaan dulu buat buka puasa nih karena emang udah sore. Baik Bang Bastian, terima kasih banyak buat teman-teman hukum juga. Sekali lagi kalau misalnya mau berkomentar monggo kami tunggu, dan kalau misalnya mau email silakan saja ke dezetinsalo@gmail.com. Bang Dendi, ini ajak teman hukum dong buat selalu like, comment dan juga share. Ya, buat teman hukum semua, kalau yang sudah subscribe jangan dipencet lagi. Karena nanti menjadi Di-subscribe, ya. Jadi nggak ke-subscribe Nah, dong gitu bener, kan. Bang. Jadi kalau yang belum subscribe, pencet subscribe-nya. Kalau sudah ya jangan. Ketok juga loncengnya gitu ya, agar selalu mendapati perkembangan channel Update dari kami. Update dari kami gitu ya. Yes. Kemudian like. Kalau menurut Anda ini bagus dan layak untuk di-share kepada seluruh sahabat-sahabat yang lain, teman-teman hukum yang lain, silakan share persoalan tanya jawab hukum di sekitar masyarakat kita. Iya, banyak juga teman-teman hukum yang bertanya lewat Gmail ya, dan nantinya juga kita akan mulai membaca ya Bang, teman-teman yang bertanya lewat email kami. Karena memang beberapa teman-teman juga banyak yang gue nggak mau kali nanti orang-orang tahu di kolom komentar pada baca, maunya email aja. Ya nggak apa-apa ya Bang? Nggak apa-apa. Baik. Baik, kalau misalnya mau ketemu sama Bang Dendi boleh ngintip akun media sosialnya di kalau kantor apa Bang? Desert Pinsalo @gmail.com. Bukan ini ya, sosial medianya Abang.
Oh, Instagramnya. Instagramnya apa ya? DZ Pinsa Law Firm. Kalau secara pribadi Anda bisa mengikuti follow akun Instagramnya Bang Dendi. Dendi Vinsa. Dendi Vinsa. Kalau aku boleh ya Bang? Boleh dong. Iin Host terkenal ini. Jangan lupa follow juga akun media sosial gue, teman hukum Iin_cece. Dan aku ini adalah Host Hot FM. Ece sama Gogon sama Aulia masih ada di Bintang Hot. Seperti biasa kalau di Asik. tim Hore tuh, Iya. kita punya tantangan buat semua artis yang datang ke Hot FM. Apa itu? Kita punya Sapa Hot. Radio Dangdut Terkemuka. asik. Dan grup besar. Asik. PT Mahaka ya benar ya? Mahaka Radio Integra. Mahaka Radio. Dengerin Integra. siaran aku ya setiap sore ya di jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Dia promosi. Sampai 7 malam ya? Jam 7 malam. Silakan teman-teman hukum mau mendengarkan siarannya, tapi saya tidak pernah. Iya, karena saya setiap hari siaran dengan dia setiap hari. Baik, terima kasih banyak teman hukum udah nonton kami, dan yang pasti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, Bang Dendi, thank you. Thank you.